Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Mela Zalianti dari kelas Manajemen 24C dengan nomor NIM 24601058. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang demokrasi Indonesia. Nah, adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, bentuk-bentuk demokrasi. Yang ketiga, nilai-nilai demokrasi. Yang keempat, macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang kelima, perkembangan paham demokrasi. Dan yang keenam, implementasi demokrasi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, apa teman-teman sudah tahu apa sih itu demokrasi Indonesia? Nah, mari kita bahas. Nah, demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum, musyawarah, maupun kebebasan menyampaikan pendapat. Di Indonesia, demokrasi bukan hanya pilihan sistem pemerintah, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah melalui berbagai fase demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila dan reformasi. Setiap periode mencerminkan dinamika politik yang membentuk karakter demokrasi Indonesia hingga saat ini. Meski kini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, tantangan dalam penerapan demokrasi masih sering terjadi seperti politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk memahami demokrasi secara utuh, baik dari sisi konsep, sejarah, nilai, maupun pelaksanaannya. Pemahaman ini dapat menjadi bekal dalam menjaga serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Dalam konteks pemerintahan, demokrasi memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Adapun pengertian dari demokrasi menurut para ahli, yang pertama, Joseph A. Schumpeter adalah sebuah perencanaan institusional yang mencapai keputusan politik, yang dimana beberapa individu mendapatkan kekuasaan dalam memutuskan perjuangan yang kompetitif berdasarkan suara dari rakyat. Yang kedua, Sidney Hook adalah sebentuk pemerintahan yang dimana keputusan-keputusan pada suatu pemerintahan berasal dari rakyat secara bebas. Yang ketiga, Philip C. Schumpeter adalah sistem pemerintahan yang dimana pihak pemerintahannya dimintai tanggung jawab atas beberapa tindakan dari mereka yang ada di wilayah publik oleh warga negara. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi memiliki berbagai bentuk, termasuk demokrasi langsung, tidak langsung, formal, material, dan gabungan, yang diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik dan sistem pemerintahan yang berbeda. Yang pertama, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ada 2 poin, yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung artinya rakyat berpartisipasi secara langsung dalam penyaluran kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi di dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi langsung bisa
bisa dilakukan dengan musyawarah langsung dengan rakyat mengenai kebijakan dan hukum yang akan diberlakukan dalam komunikasi. B. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung berarti penyaluran kekuasaan rakyat dalam sebuah pemerintahan secara tidak langsung, yang berarti rakyat memilih perwakilan baginya yang bisa dilaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat tersebut. Salah satu contoh paling umum dari demokrasi tidak langsung adalah bagaimana masyarakat memilih anggota DPR atau DPRD di daerah dan di Indonesia sebagai perwakilan bagi suara dan aspirasi yang tidak bisa disampaikan secara langsung. Yang kedua, ada 3 poin, yaitu A. Demokrasi formal. Demokrasi formal adalah suatu bentuk demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Demokrasi formal hanya memperhatikan prosedur dan mekanisme pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tanpa mempertimbangkan substansi dan hasilnya. B. Demokrasi material. Demokrasi material merupakan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan perhatian khusus terhadap aspek-aspek ekonomi dan sosial. Dalam demokrasi ini, hak-hak ekonomi dan sosial menjadi prioritas. Persamaan dalam bidang politik seringkali kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan. Hal ini berarti bahwa dalam praktiknya, demokrasi material berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam hak akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi seluruh warga negara. C. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah sistem pemerintahan yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Dalam perjalanan demokrasi ini lebih fokus membuat kebijakan dalam negara dengan menghubungkan antara kebijakan ekonomi, politik, dan agama menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, terdapat 2 poin berdasarkan sistem pemerintahan. A. Demokrasi presidensial. Dalam demokrasi presidensial, rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden sebagai pelaksanaan tertinggi bidang eksekutif yang melaksanakan hukum dan UU, serta bersama dengan legislatif menciptakan UU dan anggaran kebutuhan negara. Maka, demokrasi presidensial merupakan salah satu hal yang krusial bagi sebuah negara dan rakyat untuk menentukan masa depan negara. B. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer juga mempunyai sistem yang identik dengan demokrasi presidensial. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan untuk menyampaikan aspirasinya melalui parlemen atau DPR. Anggota DPR mewakili berbagai daerah yang memiliki aspirasi yang bervariasi. Oleh karena itu, demokrasi parlementer merupakan salah satu bentuk demokrasi yang paling besar dalam pengaplikasiannya. Nah, bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi liberal yaitu menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi, memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat sipil. Dan demokrasi perpimpin menggabungkan elemen demokrasi dan otoritarisme di mana pemerintah memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi secara umum berkaitan erat dengan konsep dan karakteristik sistem
pemerintahan demokrasi itu sendiri, misalnya menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, menyelenggarakan peradilan yang adil dan jujur, serta menggunakan sistem pemilihan umum untuk memilih kepala negara. Menurut pendapatan ahli Henry B. Mayo yang dikutip oleh Subakti pada tahun 2009, terdapat beberapa nilai-nilai demokrasi yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berikut ini merupakan nilai-nilai demokrasi yang ada menurut pendapat Henry B. Mayo. Yang pertama, menyelesaikan pertentangan secara damai. Dalam sistem demokrasi, segala pertentangan atau perselisihan hendaknya diselesaikan dengan cara damai. Caranya bisa melakukan pendekatan kekeluargaan. Jika tidak, bisa juga dengan jalur hukum melalui lembaga negara yang diberikan wewenang. Yang kedua, menjamin adanya perubahan negara demokrasi, juga menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nilai ini sangat penting untuk menghadapi tantangan perubahan zaman, sehingga masyarakat dan negara harus terus berubah mengikuti perkembangan. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pemimpin secara teratur. Maksud dari nilai ini adalah adanya pergantian pemimpin secara teratur dan berkala. Dalam negara demokrasi diadakan pemilihan umum untuk memilih kepala negara, yaitu presiden, hingga kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota. Nah, secara langsung, bebas, adil, dan jujur. Yang keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal. Nilai-nilai demokrasi selanjutnya adalah membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kondisi dan situasi yang aman dan kondusif. Aparat negara harus meminimalisir penggunaan kekerasan, kecuali jika sudah terpaksa atau tidak ada jalan lain. Yang kelima, mengakui perbedaan pendapat di masyarakat. Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bisa mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa, bahkan bagus bagi kondisi negara yang bebas dan demokratis. Nah, yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Keadilan menjadi elemen penting bagi sebuah negara demokrasi. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri-ciri negara demokrasi, yaitu semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pemerintah harus mampu menjamin tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Demokrasi diterapkan di berbagai negara, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Setiap negara menggunakan jenis demokrasi yang berbeda-beda. Negara kita, Indonesia, menggunakan beberapa demokrasi kemerdekaannya. Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer berlaku mulai dari fase awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1959. Adapun Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 mendukung pemberlakuan demokrasi parlementer ini. Ciri-ciri demokrasi parlementer adalah yaitu kekuasaan legislatif di atas eksekutif dan menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR dapat menjatuhkan kabinet dan presiden hanya sebagai lembaga dan kepala negara, serta kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri, dan ada banyak partai yang berkembang
dan pengambilan keputusan dengan berdasarkan suatu mayoritas. Lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen ketika badan eksekutif punya tanggung jawab politik. Fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang bertahan lama. Teman-teman, hal ini menyebabkan koalisasi partai mudah pecah sehingga kondisi politik nasional menjadi tidak stabil, sehingga demokrasi parlementer harus diganti. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Tahun 1959 sampai 1965. Menurut sejarah, demokrasi terpimpin ini diterapkan di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Dekrit ini dianggap menandai kekuasaan Presiden Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengganti sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, dalam penerapannya, kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan mengarah pada perilaku yang otoriter. Pada pelaksanaannya, demokrasi terpimpin lebih cenderung berpusat pada kekuasaan presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai demokrasi karena adanya kekuasaan pemimpin yang terpusat. Oleh sebab itu, demokrasi terpimpin harus segera diganti dengan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila dipopulerkan pada masa kepemimpinan Soeharto tahun 1966 sampai 1998. Sedangkan pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Orde Baru, yaitu setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret Super Semar pada tahun 1966. Pada pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Orde Baru, Presiden dapat terus menjabat, sementara Wakil Presiden dapat diganti pada masa Orde Baru. Kebebasan pers atau penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio dibatasi. Berbagai surat kabar dan majalah yang menyinggung bisnis dan kasus pelanggaran hukum diberedel atau dicabut peredarannya. Dengan adanya kekurangan tersebut, demokrasi Pancasila yang berlaku pada masa Orde Baru mulai diganti dengan diperbaiki pelaksanaannya pada masa reformasi. Yang keempat, demokrasi Pancasila reformasi tahun 1998 sampai sekarang, demokrasi Pancasila yang dilaksanakan pada masa reformasi berbeda dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru karena adanya perbaikan di era reformasi pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu mulai berlaku dengan demokratis. Jika sebelumnya rotasi terjadi banyak praktik nepotisme, pelaksanaan demokrasi Pancasila era reformasi membuka kesempatan semua orang untuk menggunakan hak politiknya. Pada masa 2004, rakyat memiliki kebebasan dan hak untuk memilih presiden, wakil presiden, dan wakil legislatif. Setahun berikutnya, tahun 2005, rakyat juga mempunyai hak untuk memilih kepala daerah.
dengan berlandaskan prinsip pemilu. Perkembangan demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Sejak awal abad ke-20, ide-ide demokrasi mulai masuk ke Indonesia, terutama melalui pendidikan dan pemikiran yang diadopsi oleh generasi muda yang belajar di Eropa. Berikut adalah gambaran mengenai asal mula dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, awal masuknya ide demokrasi pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Namun, pemikiran demokrasi modern dari barat mulai diperkenalkan terutama melalui pendidikan yang diterima oleh anak-anak muda Indonesia. Mereka yang belajar di Eropa seperti Muhammad Hatta terpengaruh oleh ide-ide demokrasi yang berkembang di sana. Hatta yang kemudian menjadi wakil presiden Indonesia menyerah berbagai konsep demokrasi yang sangat kontras dengan kondisi di tanah air. Generasi ini mulai mengorganisir gerakan kemerdekaan dan menyebarkan gagasan tentang pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintah yang demokratis. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal bagi penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dari tahun 1945 hingga 1959. Pada masa ini, pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955 yang diikuti oleh lebih dari 30 partai politik. Namun, sistem ini mengalami berbagai tantangan, termasuk konflik politik dan ketidakstabilan yang menyebabkan kurangnya budaya demokrasi yang kuat. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang menandai transit ke demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada presiden dan kontrol pemerintah terhadap aspek kehidupan sosial dan politik semakin ketat meskipun ada upaya untuk menciptakan stabilitas. Sistem ini cenderung otoriter dan menghadapi banyak kritik. Nah, yang ketiga, era demokrasi Pancasila. Setelah periode demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki era demokrasi Pancasila yang dimulai pada tahun 1966. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan beradab. Namun, selama lebih dari 3 dekade, pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto cenderung mengekang kebebasan politik dan hak asasi manusia. Yang keempat, reformasi dan demokrasi kontemporer. Memasuki akhir 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang memicu gerakan reformasi. Pada tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri, membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Sejak saat itu, pemilihan umum diadakan secara lebih demokratis dan masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi di Indonesia kini terus berkembang dengan penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia, meskipun masih ada tantangan seperti korupsi dan ketidakstabilan politik. Perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak awal mula ide-ide demokrasi diperkenalkan. Implementasi demokrasi. Implementasi demokrasi adalah pelaksanaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan nyata, baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di Indonesia, implementasi demokrasi tidak hanya tercermin dalam aspek formal seperti pemilu, tetapi juga dalam praktik kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sejak masa reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam menerapkan sistem demokrasi. Beberapa bentuk implementasi demokrasi yang paling nyata dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan merupakan wujud nyata dari demokrasi di mana rakyat berdaulat untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mewakili mereka. Sejak tahun 2004, Indonesia menerapkan pemilu langsung untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah. Proses ini memberi rakyat kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya, yang merupakan inti dari sistem demokrasi. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan berkumpul. Implementasi demokrasi juga ditunjukkan melalui adanya kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa, diskusi publik, media sosial, dan media massa. Pemerintah tidak boleh membungkam suara rakyat selama disampaikan secara damai dan sesuai hukum. Ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Yang ketiga, peran dan fungsi lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berfungsi sebagai wakil rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui lembaga legislatif, rakyat terlibat secara tidak langsung dalam proses penyusunan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Lembaga legislatif menjadi bagian dari sistem check and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi pemerintah. Pemerintah di era demokrasi dituntut untuk terbuka dalam menyampaikan informasi publik, terutama yang menyangkut kebijakan anggaran dan program-program pembangunan. Melalui keterbukaan ini, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 menjadi landasan hukum bagi hak masyarakat atas informasi. Yang kelima, kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan pilar penting demokrasi. Di Indonesia, kebebasan pers dilindungi oleh Undang-Undang Media, berfungsi sebagai alat kontrol sosial, menyuarakan kepentingan publik, serta memberikan informasi secara objektif. Pers juga memiliki peran dalam membentuk opini publik dan mendidik masyarakat tentang isu-isu demokrasi. Yang keenam, kehadiran lembaga penegak hukum dan pengawasan. Implementasi demokrasi juga ditunjukkan melalui adanya lembaga penegak hukum dan pengawasan yang independen seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu untuk memberantas praktik korupsi di kalangan penjabat, dan Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan Bawaslu dan KPU, yaitu untuk mengatur dan mengawasi proses pemilu agar adil dan jujur. Yang ketujuh, pendidikan politik dan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang sadar politik akan lebih aktif dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, implementasi demokrasi juga terlihat dari semakin meningkatnya partisipasi rakyat
dalam pemilu, diskusi publik, forum musyawarah, dan pengawasan terhadap pejabat publik. Pendidikan politik menjadi kunci dalam menciptakan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, di mana setiap warga negara memiliki hak dan hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga bagian dari jati diri bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.